Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah nabiyyu ba'dah. Dengan kalimat alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita di malam ke-15 ya, malam ke-15 bulan Sya'ban. Allah barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Semoga Allah berikan kita kesempatan, semoga Allah berikan kita berkahnya, kita Allah berikan taufik dan hidayahnya agar kita bisa masuk bulan Ramadan. Allahumma sallim fi Ramadan. Semoga Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan. Ya, berarti kita hari ini ya di masjid-masjid mungkin ramai dengan kegiatan-kegiatan malam Nisfu Sa'ban dan banyak keutamaan. Kalau sudah keutamaan ada keutamaan-utamanya dan semoga kita termasuk yang masuk dalam keutamaan tersebut yaitu diampuni. Karena dalam satu hadis ada Ibnu Majah bahwa semua orang diampuni kecuali yang apa namanya yang syirik. Nah, suara saya masih sangat kecil kah? Gimana? Suara saya masih kecil banget atau sudah terdengar? Bisa di kolom ini Agak disampaikan. putus-putus Fatrul. Putus-putus sebentar. Saya kelihatannya nggak harus pakai ini. Nah, Mungkin daerah ke lebih baik handphone atau laptop. lebih baik sekarang. Lancar lancar. Mantap. Lebih baik sekarang. Terdengar tapi kecil. Aman Ustaz. Aman. Rekan oh kurang besar. Oh ini Mas Marcelo lagi di jalan sepertinya. Oke. Alhamdulillah. Ya Manila, Afwan. semoga selamat sampai di rumah. Dan hari ini, Jazakallah. oh, ini partner saya belum kelihatan nih. Tadi Ustaz Dodi sedang sholat, izin sholat, jadi beliau mungkin agak terlambat ya teman-teman. Ya, malam ini, malam Ahad kesekian kita, malam mingguan ya, malam Ahad kesekian kita malam mingguan bersama. Jadi kalau biasanya malam mingguan untuk anak muda itu ya gitulah ya gitu. Tapi hari ini kita malam mingguan bersama Mas Selo, bersama yang lain juga gitu. Malam mingguan kita insya Allah untuk ini ya, menambah keilmuan kita, hasanah keilmuan kita. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bahasan kita setelah kita panjang kemarin ngomong sebagai sebuah rangkaian, kita sudah tahu arah kita sudah tahu bagaimana menentukan goalnya, goal kita seperti apa, kemudian bagaimana kita semuanya nanti harus melangkah, apa yang harus kita prioritaskan. Nah, hari ini kita bahas tentang mental health. Sebuah bahasan yang 3 tahun terakhir cukup cukup apa namanya 3 tahun terakhir ini bahasan tentang mental health ini bahasan yang sangat yang sangat ramai dibahas oleh orang. Banyak dikit-dikit ngomongnya sekarang insecure, gitu kan, anxiety, pada ada masalah overthinking. Nah, ini bahasa-bahasa anak sekarang ya. Siapa di sini yang merasa overthinking? Ada? Ada yang overthinking kah hari ini di sini? Atau merasa dirinya insecure nih? Saya merasa apa namanya tidak aman. Ada yang merasa dirinya Poin 3. oke, bisa di ini ya, bisa di mute teman-teman bagi yang baru masuk silakan di mute. Oke. Jadi ini yang hari ini sering terjadi di kita hari ini merasa diri. Nah, ini merasa diri. Kita merasa diri kita tidak aman, tidak nyaman, kadang-kadang merasa ketakutan berlebihan gitu kan. Ya alhamdulillah tidak over ya, aman tidak over ya. Tapi thinkingnya masih ya, selama masih thinking aman, harusnya nggak overthinking ya gitu. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bicara tentang mental health, ini kita bicara sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Kalau kita ngomong sakit atau kesehatan fisik, kita bisa lihat sesuatu yang terlihat gampang dan obatnya. Kalau obatnya batuk, kalau sakitnya batuk kasih aja obat. Kalau orang Jawa dulu ngasih obatnya itu kencur di apa namanya atau cikur, orang Sunda bilang cikur dimakan itu sebagai obat batuk, obat fisik ya kan, obat fisik. Tetapi kalau kita ngomong mental health, kalau kita ngomong sakitnya mental, kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan.
kita tidak melihat sesuatu, kita ngomongin sesuatu yang nggak kelihatan. Padahal ini tuh nantinya sangat erat kaitannya dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita respon. Nih, ini yang sering kali terjadi. Jadi, teman-teman rahmati Allah, kita mulai dulu kalau kita ngomong pembahasan apa namanya? Pembahasan tentang mental health, kita dari ujung dulu nih, saya bilang dari ujung dulu. Kita silahkan buka surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ya, bisa dibuka ya, surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Nah, nanti ini saya yakin semuanya sudah hafal. Ada yang mau membacakannya? Ada yang mau apa namanya menjadi relawan ya, relawan untuk membacakan surat Asy-Syams surat ke-91 ya, juz 30 ayat 7 sampai 10. Ada? Silahkan dibuka mushafnya, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kita apa namanya? Ada yang mau? Siapa yang mau? Boleh Ustadz? Silahkan. Asy-Syams ayat berapa sampai berapa tadi? Ayat 7 sampai 10. 7 sampai 10 ya. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, Ya. maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, jazakillah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya kan gitu kan? Dan demi jiwa, nafsu itu jiwa yang sawwaha, yang sudah sebentar ini Ustaz Dodi belum bisa masuk. Bisa Ustaz ya? Sebentar saya kasih ke Ustaz Dodi dulu. Dia belum bisa masuk, sebentar ya. Sebentar biar kita bahasnya nanti enak. Ayah dulu. Bentar ya teman-teman semuanya. Oh ini sudah. Nah, jadi kalau kita bahas tadi ya teman-teman rahmati Allah, ketika kita bahas, ketika Allah sudah memberikan, Allah itu sudah, jiwa kita sudah sempurna, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan maka Allah mengilhamkan pada jiwa kita itu fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, jadi sebenarnya kita semua ini, kenapa kita nanti sambungannya dengan mental health ya? Nanti kita sambungnya dengan mental health. Fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan pada kita dua potensi. Potensi fujur, potensi kefasikan, dan potensi kebaikan, ya kan? Potensi ketakwaan. Dua-duanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada, dua-duanya dikasih sama Allah. Ada yang mengatakan begini, loh, ngapain ke Allah juga memberikan potensi fasik? Ya kan? Kenapa Allah memberikan potensi fasik? Sederhananya begini, sederhananya. Kotoran itu ada bukan untuk agar kita kotor, bukan. Agar kita bisa meningkatkan kebersihan kita. Makanya yang salah itu bukan kotor, tetapi orang yang tidak mau membersihkan diri. Allah itu senang dengan orang-orang taubat. Nah, bahasanya begitu. Nah, ini guru kita datang, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Afan. Yes, sir. Ini ya apapun alasannya, pokoknya kepengennya sempurna tapi kan nggak bisa ya. Nggak kepengen telat tapi ternyata bisa telat juga. Masya Allah. Lanjut, Ya. Bismillah. Ya, jadi tadi saya kita bicara tentang mental health, bicara sesuatu tidak kelihatan. Dan mulailah kita dari Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Nah, ini dari sini sebenarnya kita memulai. Kenapa? Karena mental health ini nanti kalau kita melihat proses penciptaan ya, dalam misalkan dalam hadis arba'in yang keempat ya, bagaimana nanti fisik dulu, setelah fisik ruhnya ditiupkan setelah 4 bulan, kemudian
brand akalnya juga nanti secara brand apa namanya hardware-nya disiapin sama Allah. Nah, ketika lahir nanti prosesnya kan seperti itu. Nah, kemudian nah, kita bicara terkait dengan namanya tadi fujur dan takwa. Nah, ayat selanjutnya yang ayat 9 di situ. Ayat 9-nya qada'af lama zakah. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Dalam artian ini pilihan gitu loh. Wa qad khaba man dasah, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Berarti ini akhirnya pilihannya di kita gitu loh. Pilihannya untuk mengotori karena Allah sudah memberikan dua-duanya sudah diberikan. Tapi tadi jangan sampai ngapain Allah memberikan yang potensi kotor. Tadi seperti saya sampaikan, kotor itu bukan berarti kenapa Allah ngasih potensi kotor biar kita kotor, enggak. Biar kita mau bersih-bersih. Kenapa kita ini kotor? Karena kita biar mau bersih-bersih. Nah, inilah sebenarnya. Nah, disinilah ketika itu terjadi, nah, kotor inilah yang teman-teman rahmati Allah, kita nanti akhirnya menjadikan kita fokusnya di mana gitu. Fokusnya memilih yang bersih atau yang kotor. Dan disinilah sebenarnya kalau kita bilang tadi mental health itu sesuatu yang tak terlihat, yang nggak kelihatan, dan nanti di belakangnya, akan muncullah yang tadi kalau kita fokus ya dalam artian ketika kita terlalu banyak memilih yang kotor, memilih yang jalan kefasikan, inilah nanti akhirnya secara mentalitas, secara hal ini kita menjadi yang tadi ada banyak hal secara psikis, secara mental itu tidak cocok dengan kita, bukan tidak cocok, tidak sesuai dengan fitrah. Jadi memang hari ini secara fitrah itu akan merusak diri kita. Hal-hal yang tadi ya, potensi-potensi yang fasik tadi. Sebagai pengantar begitu. Baik. Kan kalau bicara mental itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia kan dia aktivitas jiwa, Ya, nafs, cara berpikir dan berperasaan. Itu artinya suasana kejiwaan dan pola pikir seseorang atau ya, sekelompok orang yang kalau kita lihat surat 16 ayat 78 itu, ya, Ustaz, di An-Nahl 78 Allah SWT bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. ya, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu kita nggak tahu apa-apa. ya, Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, pada konteks afidah ini tidak berupa fungsi, tetapi kalau kita lihat pendengaran penglihatan itu kan fungsi, ya, bukan organ. ya, Bukan mata yang disebut, tapi penglihatan. ya. Bukan telinga yang disebut, bukan udhunun, tapi sam'ah, pendengarannya. Fungsi, Sehingga fungsi. fungsi Ya, pendengaran, fungsi penglihatan. Tapi afidah itu kalau saya boleh spesifik, Ustaz, dalam beberapa kajian bahasa, afidah itu posisinya ada di otak, Ustaz. ya, Jadi kalau kabidun dalam pengertian hati, lever, ya, itu adanya di kanan bawah ya, samping gitu ya. Itu kabidun. Kemudian lever yang disebut hati sama kita. ya, Kemudian ada kolbun yang sifatnya jantung. ya, Itu ada di kiri badan ada, kita ada. secara faal. Kemudian ada afidah. Yang afidah itu otak yang isinya pikir dan rasa. Otak kiri Ya, dan otak kanan. Pikir dan rasa ini kemudian disebutnya afidah. Dan ini terus dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di surat 7 ayat yang ke-179 afidah disebut lagi. Di surat 17 ayat 36 afidah disebut lagi. Sehingga fuad ini kalau kemudian kita ringkasnya sebut sebagai otak kiri otak kanan, maka asupannya yang otak kiri itu selalu sifatnya yang sensasional. Begitu berulang tanpa sensasi, dia di reject. ya, Ini udah pernah, ini udah pernah, ini udah pernah, ini udah pernah. Kalau dalam penelitiannya eh, Jerman itu, para wanita atau ibu yang kemudian dia merepet tiap pagi ngomel itu, ya, ternyata didengarnya frekuensinya sama seperti salakan anjing pudel. Tapi ketika ayah yang bicara, kata Ustaz Benri Jayasuraman, ketika ayah yang bicara seperti auman singa. Sehingga kalau kemudian seorang ibu yang merepet kasih tahu
kamu gimana sih jam segini masih belum bangun atau yang 20.000 kosakata dalam 24 jam itu membuat anak menjadi kayak dinyinyirin sehingga sama ibu biasanya nunggu sampai marah sampai sampai nyolot baru kemudian agak bergerak. Tapi buat seorang ayah ya kamu ketika buat seorang ayah itu cuma tinggal nyebut aja namanya gitu. Pawan matiin sholat. Cuma 3 kata, tapi kemudian dia langsung matiin, langsung berdiri, langsung langsung bergerak sholat. Sementara kalau sama ibunya, kamu mau jam berapa sholat? Kamu udah itu bagian yang kemudian otak kirinya tidak bisa menerima sesuatu yang tidak sensasional. Ya. Tapi otak kanannya justru ngerambiang. Ya. Ini yang saya pahami gitu, Ustaz. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang mentalnya atau cara berpikirnya atau mindsetnya atau berpikir dan berperasaannya itu kemudian menjadi apa namanya harus sehat, berarti ya setidaknya eh, dia harus menghargai kebahagiaan orang lain, tidak mengganggu orang lain, Ya. gitu ya, punya batasan dalam hubungan itu sampai kepada inisiatif untuk menjaga diri itu sebaiknya kalau para orang tua itu harus memulainya dari kapan, Ustaz? Dari mulai nol atau gimana, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat nanti di proses tadi ya, kita mulai dari proses dulu ketika bagaimana ini terbentuk. Dari mana ini terbentuk, prosesnya kan bagaimana sebenarnya kita itu memulai dari menerima informasi ya. Hmm. Tadi kalau Ustaz sampaikan tadi dalam ayat tadi, di situ disampaikan bukan di pada pendengar pada fungsi mendengarnya, pada fungsi melihatnya. Berarti di situ yang paling pertama kalau kita ingin secara mentalitas kita baik, perhatikan apa yang didengar, perhatikan apa yang dilihat. Nih, ini dulu yang menjadi titik awal dulu. Kenapa mentalitas kita sering kali bermasalah? Karena kita tidak memfilter. Nah, tidak memfilter apa yang kita lihat dan apa yang tidak kita dengar. Tadi sebenarnya kan kalau kita nyambungin ke Asyam tadi, potensinya juga sudah di-AC sama Allah. Ya. Potensi kefasikan, potensi ketakwaan itu sudah ada. Nah, mana yang hari ini, makanya tadi kalau kita sambungkan dengan ayat tadi, bagaimana di situ tidak ngomong pada matanya, pada ainnya, tapi pada basornya, pada fungsi melihatnya. Ya. Bukan pada telinganya, tapi pada samaan pada fungsi mendengarnya. Nah, Kemampuan mencerna input. Betul, kemampuan secara audiovisual itu ya. Betul. Nah, ngomong mencerna input ternyata kita itu kan Ustaz sampaikan tadi sebenarnya ketika kita mencerna input, yang pertama ditangkap orang itu isinya atau emosinya. Nah, emosi. pertama ketika yang berkembang itu adalah emosinya. Makanya ketika anak-anak kecil kita mereka tidak tahu karena memang struktur berpikirnya belum maksimal, masih berkembang, datanya masih minim. Datanya masih minim, tapi mereka sudah bisa membedakan tadi gelombangnya sudah berbeda. Ustaz sampaikan tadi, gelombang senang sama gelombang marah, gelombang sedih itu beda. Dan itu sebenarnya sudah bisa ditangkap oleh indera kita, oleh indera pendengaran kita, oleh Allah sudah disetting, sudah bisa. Gitu. Ya. Jadi mensinkronkan antara kan kalau dilihat tuh anak-anak itu paling seneng kalau di umur-umur awal itu berinteraksi dengan wajahnya orang tuanya. Apakah main mimik, apakah Umi sedih, ayah nggak seneng. Itu kan bagian yang kemudian bahasa wajah itu ditangkap dengan sangat sangat sederhana oleh mereka. Yang kemudian kalau misalnya contohnya anak saya berinteraksi dengan cucu saya yang kedua itu umur 1,5 tahun, belum genep lah 1,5 tahun. Jangan sudah pernah ketemu waktu di Madinah kan. Itu paling seneng kalau tiba-tiba kita ngomong itu dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang gembira, itu ada sesuatu yang sensasional. Itu seneng banget dia. Tapi kalau cuma sekedar halo, assalamualaikum, Maher, apa kabar itu? Ya biasa, nggak sensasional buat dia.
gitu. Ya, padahal kan dia tidak tahu isinya apa. Dia Ya, tidak tahu isinya apa, ya, tapi yang dia lihat adalah bagaimana pesan respon. yang sampai. Ya, nah, first impression kalau bahasa Ya, ini, ya, first impression-nya, ya, first impression. impression-nya yang diterima. Nah, Oke. di sini asal sebenarnya ketika kita ngomong nanti terkait dengan mental health, kalau kita ngomong dari awal, berarti kita harus bisa mau dan mau memilah dan memilih mana yang mau kita dengar dan mana yang mau kita lihat. Kalau ingin mental kita baik, pilah dulu ini. Hmm. Ternyata untuk memilah kita perlu ilmunya. Oke. Nah, Ustaz, saya itu kadang mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan dan tidak mengkoreksi yang diserahkan ke majelis-majelis taklim atau kepada Oke. ini. Seringkali di majelis taklim kita itu hanya mengumpulkan informasi, tidak memasukkannya sebagai ilmu. Bentar. Boleh diulang, Ustaz? Ya, seringkali yang ke majelis taklim itu tuh mengumpulkan informasi, Oke. tapi tidak memasukkannya sebagai ilmu. Tidak melakukan pencernaan terhadap input tadi. Betul. Nah, kalau kita di surat di Iqra saja, Iqra Ya. bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ya. Ayat Itu, ayat ya. selanjutnya sebenarnya. Membacanya justru bukan bacaannya, tapi how to capture the frame, how Ya. to figure out, how Ya. to yang tersirat, bukan yang tersurat. Betul. Gitu. Akhirnya di situ kan khalaqal insana min alaq. Siapa sih Allah itu yang menciptakan? Nah, berarti ada proses mencernanya. Nah, gitu kan? Ya. Nah, jadi ketika kita mendengar sesuatu, jadi ini jadi berat banget nih, nih ngomong mental ya. Tapi saya tidak gini, kadang-kadang terjebaknya itu selalu ngomong saya ini overthinking, Ustaz. Saya ini ntar dulu nih, sebelum bahas overthinkingnya, sebelum bahas anxiety-nya, sebelum bahas insecure-nya atau apapun itu, kita lihat dari prosesnya gitu loh. Makanya saya bilang jangan terjebak pada hal-hal tersebut. Jangan-jangan ini di sini pun kita sudah nggak mau milihnya mendengar berita-berita gosip. Ya kan dia wajar kalau kita diinput dengan gosip terus, dengan sesuatu yang negatif terus, pikiran kita jadi negatif gitu. Saya jadi ingat Tarzan sama Mowgli. Oke. Tarzan sama Mowgli itu kan gitu kan. Mereka dibesarkan sama serigala, dibesarkan sama gorila. Ya begitulah mereka gitu kan. Jadi al-insan ibnul bi'ah itu. Betul. Baik. Anak-anak dari anak ya yang membesarkan lingkungan tadi, dan itu tadi makanya. Dan dari sini tadi bahas apa ya, lupa jadinya. Jadi kan distraksi. Oke. Jadi tadi ya kita mendengar, kita melihat. Jadi dan kedua, setelah kita memilih mendengar dan melihat itu, kita juga tadi mengilmui, kalau bahasanya tadi mengilmui. Ya. Mengilmui dengan apa yang kita lihat. Jadi hati-hati dengan kita, jangan sampai ternyata ngumpulin informasi di banyak tempat tapi nggak dicerna. Salah satunya kadang-kadang kalau saya mandangnya sederhana, nggak pernah nyatet. Itu kan sering kali, mohon maaf itu kan banyak yang ngedengerin itu sampai ngantuk-ngantuk gitu kan, saking sakinahnya kan, Ciping, cider, cices. Nah itu ngajinya sambil nguping gitu, ngaji sambil nyender, terus ngaji sampai ngeces gitu kan ya. Ya itu yang terjadi akhirnya. Itu ya kalau nyampe rumah tadi ngisi yang di ini apa? Ya nggak tahu gitu. Itu salah satunya, makanya kan tadi. Ya walaupun tidak salah juga, itu tidak salah, itu bagian itu, tapi akan lebih sempurna lagi kalau kita mengilmuinya. Nah, tadi dari sinilah sebenarnya kalau kita ngomong, dari mana akhirnya? Kebanyakan masalah itu dari dua hal tadi. Ketika kita tidak memfilter dan tidak mensaring apa yang kita ini, dan kita tidak mengilmuinya. Kita hanya memfokuskan menjadi hanya sebagai sebuah informasi-informasi. Nah, di sini mungkin yang sering terjadi. Nah, kenapa masalah itu terjadi tadi? Masalah itu terjadi karena, nah ini juga proses panjang. Nanti ada juga yang mohon maaf, seringkali ketika ada masalah mental juga menyalahkan. Kalau kita yang dewasa, ada yang mulai, lah dulu saya dibesarkannya kayak begini, gara-gara orang tua saya begini, saya jadi begini. Ya, jadi luka pengasuhan.
luka pengasuhan itu terjadi dan akhirnya mentalnya tadi ada kalau bahasanya adalah ada inner child yang 4 itu yang mungkin ada dengan banyak sembilan sembilan apa namanya 9 tanda-tanda inner child salah satunya itu juga termasuk bagian dari mental health yang ada mental illness gitu mental illness yang terjadi tapi pertanyaannya apakah kita mau bersembunyi di situ. Oke. Jadi kayak apa? eh, saya istilahnya tenggelam dalam takdir. Ya, Ya saya dari kecil digituin. Akhirnya ketika sakit jiwa kayak LGBTQ, karena saya berada di lingkungan ya itu cukup lama gitu, Ustaz, mereka ya, seringkali mengatakan bahwa ya ini takdirnya Allah. Eh, saya saya ini sebetulnya perempuan yang terjebak di tubuhnya laki-laki. Itu sering sering jadi excuse buat mereka. Dan ya, ini juga takdirnya Allah loh. Gitu. Ini kodrat gitu. ya. Seolah-olah tapi begitu saya rukyah, nggak taunya jinnya yang bencong. Dianya sembuh gitu. Sampai menikah, sampai alhamdulillah sekarang udah punya anak 2. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita itu suka sembunyi di sini. Hmm. Suka sembunyi di sini, suka ya kadang-kadang sembunyi di tools. Saya Hmm. memang gini kok, saya orangnya Ya, memang begini. ya, ya. Nah, hati-hati. Prototipe yang diambil. Iya, jadinya ini yang menjadi masalah dengan mentalitas kita tuh di sini sebenarnya. Kalau bicara tentang mental health ini kita bicara tentang bagaimana diri kita ya, bagaimana diri kita untuk merespon sebenarnya. Bagaimana respon diri kita terhadap sesuatu yang Allah berikan. Kan sebenarnya kalau kita ngomong mental health, itu nanti ada satu hal yang memang menjadi proyeknya iblis. Hmm. Itu kalau kita baca dalam bagaimana dialognya Allah dengan iblis dalam surat Al-A'raf. Ya, 16-17 tuh ya. Betul, Sir. Ketika di 17 itu proyeknya iblis adalah menjauhkan manusia agar mereka agar manusia menjadi orang yang tidak mau bersyukur. Di sini sebenarnya banyak kalau tidak bersyukur berarti banyak ngeluh, Hmm. banyak ini, banyak itu. Nah, inilah sebenarnya tadi. Kenapa mental illness itu terjadi? Kenapa banyak mentalitas yang ini? Karena tadi tidak bersyukur. Tidak bersyukur sebenarnya apa? Tidak ridho dengan takdir. Oke. Nah, ini di sini nyambungnya di sana. Oke. Kalau kita lihat balik lagi ke surat Ya, 16-78 tadi, Ustaz, ya, itu kan memang bagian bagian akhir dari ayat itu atau frase terakhirnya ya, adalah la'allakum tashkurun kan, betul. agar Sama. kalian bersyukur. Itu kan berarti input yang datang dari orang tua. Jadi itu Allah SWT yang menceritakan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita semua dikeluarkan dari perut ibu, nggak tahu apa-apa. La Hmm. ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Balik lagi la'alakum tashkurun tadi. Ketika Ya, dua pirantinya audio dan visual tadi sudah, prosesornya adalah af'idah, otak kiri otak kanan tadi. Untuk supaya kalian bisa bersyukur, berarti peran orang tua selain orang tua yang pernah kita bahas ada co-parenting, ada kakek, ada paman, ada ya, lingkungan ya. apa segala macam. Itu kemudian harus membuat lingkungannya harus membentuk dia sebagai anak yang bersyukur. Ketika tidak ada kesyukuran yang dihadirkan, maka muncullah mental health yang tidak diinginkan atau menjadi mental illness yang kemudian membuat orang menjadi terbentuk menjadi gampang ngeluh, gampang menyalahkan orang lain dan apa dan segala macam gitu, Betul. gitu ya. Betul, Sir. Bahkan kalau dalam konteks ini kebohongan itu terjadi karena kejujurannya tidak diapresiasi. Hmm. Apa kalau bahasanya Joker itu orang 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 baik yang jahat itu karena orang baik yang tersakiti. oh masya Allah itu kayak kayak jadi kayak jadi pembenaran Ustaz. Iya, jadi salah satu kenapa anak kita bohong sebenarnya itu karena kita tidak mengapresiasi kejujurannya. Halah gitu aja. Nah, Hmm. kata halah itu Ya aja itu. ya ya Ya, merendahkan sekali itu. Anda, iya. Gitu aja nggak bisa. Hmm. Dan memang kamunya aja yang males. Nah, Hmm. Itu sederhana. judgement yang menyakitkan sebetulnya Ustaz. Kadang-kadang kita ini ini pun ada hari ini bully tanda cinta. Seth. Ini terjadi kan? Allah. Katanya kalau nggak dibully itu biar mentalnya kuat. Kalau kata saya bully itu bukan kenakalan tapi kejahatan. Oke.
Ya, ini karena tadi mental itu tidak begitu juga cara-cara untuk memberikan stimulasi mental itu nggak seperti itu. Menjadikan stimulasi mental kalau kita dalam konteksnya anak adalah memberikan memberikan dinamika kehidupan pada dirinya agar dia bisa menyelesaikan masalah. Salah satunya bagaimana dia memilih. Kemarin kita sempat ketika kita ngomong prioritas, kita juga cukup dalam mengulas bagaimana memilih. Ya. Memilih itu perlu ketangguhan mental. Ketangguhan mental itu berarti ada support tadi. Dan ternyata support pertama adalah tadi, bersyukur tadi. Support pertama adalah bersyukur. Ketika kita bisa mensyukurinya, ini menjadi akhirnya kita bersyukur itu dengan kondisi apapun. Berkondisi dengan kondisi apapun. Bersyukur atas syukur kan gitu kan. Kita itu bersyukur karena kita masih bisa bersyukur. Oke, itu tuh agak dalam. Tapi Iya, sederhananya gini tuh. iya, iya, iya. Kalau Allah itu punya surat 14 ayat 7 ya, janji la in syakartum la azidannakum. Itu kenapa nggak dijadikan sebagai sebuah pemantik yang seharusnya bisa memicu semua orang tuh, ya mendingan saya bersyukur aja daripada saya ngeluh nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bersyukur maka kita akan dihadirkan oleh Allah SWT nikmat yang lebih banyak gitu. Itu mestinya eh, apa yang kira-kira bisa kita lakukan itu terhadap kita yang sudah punya kebiasaan ngeluh, kebiasaan nyalahin orang lain kan. Kalau kita ingat dulu betapa orang tua kita suka mukul meja, padahal yang kepentok kepala kita gitu yang dipukul, ini mejanya nakal, ini lantainya nakal, ini itu ada cicak, itu ada tukang sampah, itu ada Pak Polisi, itu ada apa segala macam, sehingga ketakutan yang diciptakan oleh orang tua tanpa sadar itu membentuk mental seseorang menjadi menyalahkan orang lain, dan itu recovernya atau gimana? Mesti di reset jadi nol, atau butuh sesuatu yang bisa kita buat jadi apa namanya? Jadi eh, titik tolak gitu, Ustaz. Betul. Jadi gini, Sat, kalau dalam konteks ini akhirnya kita harus mau mulai orang bersyukur itu sederhananya mulai mengapresiasi, ya kan? Menerima dan mengapresiasi. Nih, ini sebenarnya kalau secara umum, Sat, di negara-negara non Muslim, negara-negara yang mungkin negara-negara yang inilah ya, bukan di kita, itu sudah sangat sudah dipakai gitu. Budaya mengapresiasi. Bersyukur itu salah satunya ketika kita mengapresiasi semuanya, Membahagiakan orang lain. membahagiakan orang lain. Nah, ini yang hari ini memang perlu kita tingkatkan di kita. Kita ini kadang-kadang ya ditolong anak kita, ya wajar dong dia disuruh orang di anak kita. Mengucapkan terima kasihnya itu sangat sangat apa namanya? Perlu gitu. Ya. Karena Lalu tadi apa susahnya tinggal ngomong terima kasih aja gitu ya. Yesus tidak ada susahnya. Bahkan kalau kita, dan itu budaya itu kan sebenarnya sudah sangat ini ya di tempat lain sudah. Nah, secara culture kan ini culture ini yang perlu kita tumbuhkan, dan menumbuhkannya dari mana? Dari tadi sebenarnya kita itu dari konteks berterima, positive thinking terhadap apa yang Allah berikan pada kita semua. Nah, ngomong mental health itu ketika adalah kita berpikir terlalu jauh, kan ketakutan itu. Ketakutan itu karena kita hidup terlalu di depan kan. Kita hidup di masa depan kita jadi takut, kita hidup Ya, di masa belakang kita jadi sedih. Padahal kitanya di sini. ya. Padahal kata Allah ya husnudzon, bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik. Nah, kata ininya di situ. Di otaknya mengatakan bahwa Allah yang Allah berikan itu baik, di mulutnya kita ucapkan, ya kan? Dengan cara apa? Akhirnya dengan cara kita memberikan tadi melanggengkan kesyukuran itu dengan menjalankan ketaatan. Karena gitu. Itu adalah siklusnya. Makanya kalau nanti dalam konteksnya keimanan, makanya ngomongnya tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan, bil jawari. Sama, kesyukuran pun sama. Dan itu memulainya dari mana? Dari kita berpikir. Ketika kita berpikir, bagaimana membentuk pikiran yang jernih? Pastikan sam'an wala absar tadi itu menjadi sesuatu yang baik. Seperti itu, Seth. Baik. Iya, kalau saya gabungkan ini beberapa Ya. ayat yang tadi Antum bilang di surat Ya. 7 ayat 17, surat 16 78,
kesyukuran ini menjadi poin yang menjadi sangat luar biasa gitu. Eh, di surat 67 ayat 23, Ustaz, Ya. itu Allah SWT justru menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Terlepas dari masalah bahwa kinerjanya setan membuat kita menjadi tidak bersyukur. Ya. Tapi kalau kita betul-betul bisa menyadari asal tahu bagaimana berterima kasih itu, Ya. rasanya itu mendasar banget gitu untuk bilang terima kasih. Jadi kadang-kadang kita yang memberitahu kepada anak begitu kita kasih sesuatu, jangan dilepas dulu apa yang kita kasih, kita tagih komplimennya dari dia. Bilang apa? Bilang apa? Say what? Oke. Jadi bilang apa? Bahkan kadang-kadang saya tuh kalau sama anak-anak itu suka manjanya gini. Kalau sama bapak belum ada ciuman di pipi berarti belum terima kasih. Kalau cuma sekedar terima kasih bapak, enggak, belum. Nih, gitu. Saya selalu Ada aksi yang ya ada aksi. Gitu. Sehingga mereka terbiasa sekarang kalau habis makan bareng, wah itu dihujani ciuman segala macam. Terima kasih bapak, terima kasih Bapak. Jadi cara mereka menunjukkan rasa terima kasih ya memang harus begitu gitu, dan itu jadi tradisi di kami gitu. Kalau itu belum cium berarti belum belum terima kasih. Tapi ketika hal itu belum jadi kebiasaan buat banyak orang. Saya tadi ngadepin satu kasus gini, Ustaz. Seorang suami sering membuli istrinya karena ketika tidak terjadi keberhasilan atas apa yang mereka upayakan, selalu istrinya jadi benturan, jadi sansak istilahnya dalam tanda kutip. Ini bunda nggak support, bunda sih nggak ini, bunda. Jadi kalau dilihat kinerjanya, kan istrinya ngejemput anak, belum lagi cabang usaha yang dikelola ada banyak. Ya. Mondar-mandir Cawang, Kalimalang, Pekayon, Bekasi, ke Sawangan itu it's not a Sesuatu. simple. Iya, itu Sesuatu. sesuatu banget loh itu gitu, itu panjang loh. Saya pengen bercandain begini, saatnya poligami nih kita ini supaya bisa ketanganan semua kan gitu. Jadinya satu satu istri taruh Sawangan, satu istri taruh di Pekayon kan jadi nggak terlalu pusing dia gitu. Tapi ya nggak bisa begitu juga kan jawabnya. Jadi kadang-kadang Isunya kesyukuran berubah nanti. isunya berubah. Tapi betul Zat, jadi bahwa mental health ini menjadi alasan buat kita melihat bahwa kalau kita mau kalibrasi ulang, kalau kita mau beresin, mau rekonsiliasi lah ya. Oke, sekarang sudah begini kenyataan. Terus langkah-langkah apa yang seharusnya kita sadari dulu sebagai eh, katalis, sehingga kita tahu bahwa kayaknya ini bukan mental health deh, ini kayaknya mental illness deh. Langkah apa yang bisa bisa menggerakkan kita mengarah kepada itu? Mengukur ulang atau apa? Sinkronisasi atau apa tuh? Ya, jadi gini, yang paling penting sekarang itu hari ini banyak yang self diagnosis, itu yang berbahaya. Jangan suka gitu ya, jangan suka self diagnosis. Ya. Aku ngerasain gini ke Google, waduh, aku bipolar. Ntar dulu, Ya, nggak ya, ya, sesederhana itu ya, Ferguson. ya, Kalau ya. konsepnya kan gitu kan, nggak sederhana itu main main bipolar lah, yang inilah itulah, yang ini. Jatuhnya jadi self bullying ya. Betul, saat akhirnya tadi eh self bullying dan akhirnya tadi kepada dirinya sendiri dia jadi kayak ini. Dia sebenarnya nggak apa-apa tapi memasukkan ilmu dan memasukkan sesuatu yang negatif dalam dirinya. Makanya Ya. paling penting adalah tadi. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks Al-Qur'an saat itu nanti di surat Al-Baqarah ayat 3. Oh, oke. Kuncinya di situ. Ya, ya, ya. Jadi meyakini yang tidak tampak dan memperbaiki sholatnya, banyakin sodako, Ya, itu jadi mengokohkan bagian itu. Saya jadi ingat ini, Ustaz. ya. Ada eh, kerabat gitu yang kemudian dia menjadi sangat terganggu dengan tantenya. Karena tantenya selalu melakukan komparasi. Jadi dia Hmm. hidup di keluarganya itu sudah lama tinggal di situ, udah 12 tahun lebih tinggal di situ dan nyaman-nyaman aja gitu. Ya, Tapi begitu datang tantenya, ya. aku mampir ke rumahmu ya, kamu di jalan anu kan aja sini. Oh iya ya tante, silakan silakan. Begitu datang mulai dirusak suasananya dengan
kamu betah ya tinggal di rumah yang sesempit ini ya. Kamu kamu kok bisa sih suamimu bukannya anu kenapa kamu nggak coba anu ini jadi seolah-olah bagian yang selama ini dia sudah syukuri kok jadi jelek semua ya gitu dan dia bilang ih tante nggak boleh gitu aku kan udah nyaman 12 tahun aku bersyukur loh sahabat itu jadi tante jadi ngerasa kayak kayak gue bad influence banget deh gitu jadi apa ke ke divide banget gitu jadi apa yang disampaikan sama tantenya kayak gue selama 12 tahun tinggal di sini nggak ada masalah kok tiba-tiba datang tante kok jadi masalah hidup gue gitu. Ya. Jadi itu gimana ngadepinnya gitu Zat? Nah ya ini, ternyata ternyata seringkali kita ini kan bermasalahnya ketika merespon, Hmm. merespon, merespon dari luar. Ini kan input-input tadi sebenarnya. Nah, Ini apa istilahnya? Mentalnya nggak kuat atau gimana? em, kalau bilang mentalnya nggak kuat gini, dia dia di ya kalau ya memang secara umum mentalnya tidak kuat. Dia tidak gini, dia tidak meyakini pilihan, Hmm. tidak meyakini pilihannya. Jadi di ini juga di salah satu masalah adalah ketika kita hanya tadi melihatnya gini. Kalau bahasa saya gini, rasa senang itu, mensyukuri itu tidak hanya dalam ranah emosi saja. Oke. Mensyukuri itu tidak hanya bab di emosi saja, tapi dalam akalnya. Hmm. Makanya selalu dikata, kalau tadi kalau kata Ustaz ngomong bab afidah, Afrida. afidah itu bagaimana? Nanti kan di sini sebenarnya kuncinya di sininya, Ya. prefrontal cortex. Prefrontal cortex-nya gini. Kenapa sih kok guanya? Kalau misalkan dalam konteks rumah tadi, kenapa saya nyaman di sini? Karena satu ini rumah impian saya, misalkan. Kedua di sini saya dekat dengan kantor, misalkan. Oke. Atau di sini Dekat lingkungannya masjid. baik, dekat dengan masjid lingkungannya baik, mas tetangganya baik. Ketika kita kita bisa menjawab itu, itu ketika ada orang ngomong pun nggak santuy. Hmm. Masalahnya gini, kenapa kamu senang ke sini? Ya, ya suka-suka saya rumah-rumah saya. Ya. Ya. Di sini, nah di sini sudah mulai bahwa senangnya itu adalah bab emosinya, Oke. gitu. Sama dengan gini, saya sudah kalau nanti dalam konteks lain, saya itu sudah minta saya itu ketika dapat masalah saya sudah sholat, kenapa Allah nggak ngasih eh, petunjuk, gitu ya. Oke. Saya itu kan punya hutang, saya udah minta ke Allah, kenapa sama Allah belum datangkan uangnya? Ini kan jadi sesuatu nih. Ya. Karena apa? Orang berusaha ininya bukan pada pada prosesnya, tapi pada hasilnya. Hmm. Apakah dikira ketika kita ya Allah, saya punya utang 1 juta ya Allah, tolong berikan saya uang untuk apa namanya me- melunasinya misalkan. Apakah Itu dasar jadi memperbudak Allah jadinya. itu pertanyaannya kita bergantung pada Allah, tapi kita nggak boleh meniadakan yang namanya ikhtiar. Sama dengan gitu. Nah, kamu harus jadi ulama. Nggak jadi ulama itu nggak dosa. Yang dosa itu adalah nggak belajar agama Islamnya gitu loh. Itu Ya. di Ya. sini. Ya. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Jadi nggak bekerja, kamu bekerja nggak dapat penghasilan tetap itu nggak dosa. Yang dosa itu ketika kamu nggak mau ikhtiar. Oke. Nah, ini yang Hasilnya punya Allah. hasilnya punya Allah. Kita cuma orientasinya di Ya, ikhtiarnya aja. tetap dengan kebergantungannya tadi. Nah, Ya. kembali tadi, kalau saya balikin lagi tadi, ini pun berarti apa? Kita beribadah pun tidak hanya dengan emosi kita, tapi juga dengan akal kita. Apa? Ikhtiarnya kita harus mikir gimana caranya ya. Saya mendapatkan ini ya, gimana ininya ya. Nah, ikhtiar inilah menjadi apa? Mengakalinya, bukan mengakali dalam arti ngakalin, bukan ya. 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 Tetap akhirnya menggunakan Menggunakan akal. ya, menggunakan afidah ini secara proporsional itu menjadi penting. Oke. Saya jadi ingat satu kasus ini, Zat. Ibu-ibu ditemenin sama temennya belanja. Ya. Eh, dia datang, Bang, ini berapa? Yang jualan tuh cuek habis, yang nggak tahu ada kerugian atau apa. Pokoknya wajahnya tuh sumpek banget dan jutek gitu melayani itu. Hmm. 40 nggak bisa kurang, nggak harga pas segitu kalau mau segitu nggak mau ya udah. Jadi lempeng aja gitu.
Ya, ya, Si yang nemenin ini jadi keki, ih kok gitu amat sih jualan gitu. ya. Terus tiba-tiba ya udah, aku compare sama yang lain dulu ya bang, ya udah sana Ya. gitu. Itu bener-bener yang si temennya ini ngomporin dia, kok kamu nggak marah sih digituin sih? Loh, saya ini nggak ada yang bisa ganggu kebahagiaan saya. Ya. Orang itu cuma bereaksi terhadap apa yang saya tanyakan dan dia menjawab sesuai dengan tugasnya. Nggak ada hak dia untuk ganggu kebahagiaan saya. Toh saya udah nawar, kalau nggak dikasih ya Ya rezekinya sudah, bukan ya, ya bukan di sudah, dia ya, gitu. Jadi ya. bagian yang ya sesimpel sederhana itu termasuk mental mental kuat atau gimana Betul. ngelihat Nah, dua nah, kasus itu? betul. Nah, jadi kan kita itu harus orang yang kita kalau memang mental itu kan nantinya kita bagaimana bukan hanya dia menerima informasi, tapi bagaimana dia merespon informasi, Mencerna input tadi itu. mencerna input dan kemudian mengeluarkannya tadi. Tuh, Oke, dia yang punya merespon. salah. Kenapa kita yang jadinya marah-marah? Ya, Ini ya, sama. ya. Jadi ini kejadian mirip kejadian saya itu eh, 2 minggu yang lalu atau gimana? Saya lagi beli sesuatu, Ya. beli makan, beli pecel, beli pecel. Hmm. Saya beli pecel itu tiba-tiba ya memang si ibu itu saya nggak tahu nggak capek atau gimana. eh, Dia itu ketika ada yang beli agak jutek sih, tiba-tiba yang beli itu marah-marah. Terus nah dia masih yang ibu yang marah itu meminta pendapat saya. Ya kan mas, dia itu tadi kan begitu kan. Saya juga nggak lihat, orang saya juga nggak perhatian. Saya bilang mohon maaf, saya tidak perhatian. Loh, ibunya tadi akhirnya jadi marah sama saya. Makanya kok beli begini-begini loh. Ini gimana ceritanya ini saya bilang. Ini kenapa Balik jadi lagi ya. akhirnya jadi semua dimarahin gitu kan. Nah, ini nah, dalam artian apa Zat? Tadi ngomong mental health itu bukan hanya ketika kita nerima akhirnya jadi overthinking, tapi juga bagaimana ketika kita merespon balik. Oke. Nah, Di surat 67 ayat 2 itu ahsanu ya, amalah itu mesti muncul. Atau betul, di Al-Kahfi ayat 7 itu ahsanu amalah harus harus muncul ketika betul, terjadi sesuatu. betul, betul. Jadi Respon kan spontan yang terbaik itu. betul. Dan akhirnya gini, respon spontan terbaik adalah juga tadi kita tidak harus tetap berbuat baik. Bahkan ketika di dalam Al-Quran itu kan yang lebih sadis itu perumpamanya ketika orang tuamu itu kepada orang tua pun gitu kan, kepada Ya, orang tua pun yang kondisinya mengajak kita pada waktu yang jelek pun kita tetap harus berbuat baik. ya, Langsung diberikan ini ya, diberikan contoh yang agak sangat sangat inilah gitu. Itu pun harus tetap kita berbuat baik dalam ya. artian memang nih kita ngomong jangan hanya akhirnya ngomong mental health itu hanya pada bagaimana kita merespon emosi, tapi bagaimana kita juga merespon yang masuk, tapi kita bagaimana kita juga merespon yang keluar. Jadi dua-duanya harus baik. Seperti itu. Berarti kemampuan mencerna input dan kemampuan merespon secara Input. spontan Besar. itu tadi. Betul. Respon respon spontan itu kalau nggak well trained agak susah juga loh Ustaz. Iya. Kan gini ya, apa ibarat kalau kita ini di Sya'ban gitu ya, Ya, ini mau siap-siap Ramadan. Kalau orang sudah tidak terbiasa bareng sama Rasulullah SAW selama mulai dari Syawal tahun lalu sampai Sya'ban tahun ini tidak pernah ya, terbiasa menghidupkan sunnah, ya sudah dia well trained with evil kan gitu. Jadi ya, tidak biasa berdoa, tidak biasa makan minum tangan kanan, tidak biasa sholat, tidak biasa itikaf, tidak ya, biasa baca Quran. Ya sudah dia akan terlarut dengan itu. Ibaratnya kalau saya bilang tuh habis les renang sama instruktur, kalau udah berenang sendiri ya nggak perlu instruktur. ya, Ibarat kita sekolah setir mobil, 8 kali pertemuan, 1 jam, ya udah habis itu nyetir sendiri nggak usah pakai instruktur. Maka ya, ketika masuk ke bulan Ramadan nggak ada iblis, iblis dibelenggu, ya udah kita sudah terbiasa jalan pakai cara iblis kan. ya. Jadi ya muncul jadi iblis-iblis jalanan kan gitu. Jadi muncul pribadi-pribadi yang kemudian tidak sama sekali mencerminkan bahwa dia punya mental health gitu, yang Nah, betul-betul jadi mental illness-nya yang muncul semua. nah, dalam konteks pendidikan gini, Seth. Dalam konteks pendidikan, kenapa itu terjadi? Karena juga salah satunya afidahnya tidak dirangsang dengan baik. Hmm. Kenapa? Dikasih informasi saya bilang tadi, dikasih informasi pembiasaan-pembiasaan, tapi juga tidak pernah dia mendapatkan ujian. Saya bilang kalau Hmm. ini ujiannya nggak pernah ada.
Ya. Anak-anak kita itu kadang-kadang kita sterilisasi dari yang namanya masalah. Ya. Padahal masalah itulah sebenarnya tadi ujian-ujian adab itu untuk menguatkan mental Ya. mereka. Mematangkan. Ya, mematangkan bukan dengan dibully ya, tetapi Ya. dengan ketika tadi misalkan anak kesiangan, ya konsekuensinya kesiangan, ya kan konsekuensinya kesiangan ya kalau ke sekolah dia harus misalkan dia sekolah gitu kan, ya harus konsekuensi dia nanti telat dan telat itu Ya. rasanya nggak enak gitu loh. Ya. Nah, tapi juga tidak diomongin, nah kan, nah kadang-kadang jadi masalah makannya itu. Ya. Ya. Nah kan, makanya udah dia tidak enak dimarahin pula itu kan Ya. double banget tuh rasanya Ya. gitu. Sudah jatuh di tempat tangga, Iya, dicaci maki lagi. iya. Dan itu terjadi kadang-kadang di depan orang. Itu kan lebih mempermalukan lagi. Ya. Nah, ini yang sering kali sebenarnya kita tidak sadari. Sebenarnya yang malu itu anaknya atau emaknya kan gitu. Karena nggak ada yang Ya. dalam tanda Ya. kutip. Ya. Nah, ini Ya. yang menurut saya perlu ayo kita bangun bareng-bareng, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ayolah, ini itu sebenarnya semua kita bisa kok memperbaiki kondisi kita, bukan lagi dengan tadi karena aku memang begini. Bukan tenggelam dalam takdir ya. Kata dalam takdir, dalam konteksnya neuroscience itu dikatakan bahwa kita manusia itu beda dengan hewan. Karena yang hewan itu ngomongnya tentang insting. Iya. Ya hewan itu ya gitu aja, dia tidak untuk mempelajari sesuatu yang baru dia perlu waktu yang lama. Manusia itu ada yang namanya neuroplasticity, bahwa otaknya itu bisa di-replace sesuatu yang jelek itu bisa di-replace asal kita mau. Pertanyaannya, kita mau nggak untuk berubah? Oke. Saya mau, tetapi lah kata tapi itu sebenarnya kita buat sendiri ya. Iya, mental block ya. Nah, mental block itu kita sendiri yang buat gitu loh. Karena apa? Kita nyaman dengan rasa ini. Kita nyaman dengan rasa ini. Rasa nyaman ini yang harus memang kita hilangkan. Oke. Dan hampir sejam kita ngobrol, rasanya ndak arif juga kalau ndak memberikan kesempatan Ya. ke sahabat MKI untuk sharing sama kita. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kalau mau sharing sama kita, ada sekitar 82 orang gabung sama kita malam ini, Ustaz. Kalau Insya ada Allah. yang berkenan, monggo mau sharing, mau nambahin, mau bantah, mau nyanggah, boleh. Nggak ada Kita masalah, nggak santai ada kita masalah. terima saja. Silahkan. Ahlan. Sambil nunggu kalau ada yang raise hand atau pengen open mic, monggo lo ya, dibuka kesempatannya. Ya. Saya jadi tertarik sama ini, Ustaz. Bagian yang kemudian membuat kita kadang-kadang itu banyak orang yang merasa bahwa ya saya tertakdirkan seperti ini itu sepertinya ya nggak bisa dirubah. Padahal Allah SWT ngasih kesempatan di surat 13 ayat 11 itu. Sungguh Allah nggak akan merubah satu kaum kecuali dia mau melakukan perubahan itu sendiri. Jadi we have to start from ourselves gitu. Ibda binafsiknya itu memang harus muncul dari kita. Apa enggak cukup ketika Rasulullah SAW melakukan begitu banyak kesadaran bahwa beliau tidak bisa mengandalkan kata-kata ketika di Hudaybiyah misal. Di Hudaybiyah itu Rasulullah SAW mengandalkan kata-kata, ayo kita potong rambut kita potong haji kita. Sampai 3 kali beliau udah menyatakan begitu. Yang lain nggak ada yang mau ikut. Nggak ada yang mau ikut. Tapi begitu masuk ke tendanya Ummu Salamah bilang, ibda binafsik. Panggil tukang cukurmu, potong hadimu sendiri, mereka akan ikut. Dan betul ketika beliau lakukan, semua ikut gitu. Jadi nggak bisa melakukan sesuatu tanpa contoh gitu. Bu Hermina, monggo, silahkan. Bu Hermina, monggo, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tidak membuka kamera Ustadz. Nggak apa-apa. Silakan. Baik. Oke, baik. Ustadz, yang mau saya tanyakan adalah kebetulan saya adalah seorang pendidik di SMP begitu. Jadi Masya Allah. ada kalanya anak SMP itu merasa rendah diri, maksudnya karena keadaan keluarganya. Nah,
kayak merasa tidak berharga atau bagaimana? Bagaimana Oke. kita bisa memotivasi atau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan padanya, apa yang kita itu sebagai rasa kasih sayang kepadanya, ingin membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Jadi istilahnya biar memotivasi untuk eh, melakukan hal-hal yang baik tanpa merasa terpaksa. Mungkin itu Oke. saja sih Ustadz. Ya, Baik, terima baik, kasih. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo, Ustaz. ya. Jadi kembali lagi ternyata yang tadi sebenarnya disampaikan Bu Hermina, bagaimana dia tidak rendah diri. Nah, fokus yang dia fokuskan pada kelemahan dia, bukan pada kekuatannya. Ternyata Allah itu memberikan kita satu hal yang sama, yaitu adalah waktu ya. Semua kita dikasih waktu yang sama. Semua kita diberikan potensi kita berbeda-beda, tapi kita dikasih waktu yang sama. Ya. Nah, dan di sisi lain tadi saya bilang tadi, ternyata kata yang pertama adalah positive thinking ini harus dimunculkan, Bu. Bagaimana kita dalam setiap mengajar kita mulailah semuanya dari tadi rasa kebersyukuran tadi. Bagaimana kita meningkatkan anak-anak kita semua juga bersyukur. Bukan berarti kita secara mungkin sempat kemarin saya share kalau di apa namanya di ini saya sedih itu boleh diucapin. Ya. Tetapi tidak di warung kopi, bukan di pojok-pojok gibah, Ya. ya kan? Nah, sama dengan yang tadi, anak ini atau kita semuanya, ketika kita punya kekurangan itu bukan untuk menjadi sesuatu yang dikonsumsi, tetapi menjadi sesuatu yang oke, aku punya kekurangan, tapi fokuslah pada kelebihan kita. Alhamdulillah Allah hari ini memberikan aku potensi ini. Nah, berarti apa? Kita semuanya juga harus memberikan input kepada mereka, input positif. Oke, sebagai guru, kita juga memberikan bagaimana sih sebenarnya kamu itu punya kekuatan apa? Kita ngasahnya dan mengasah agar dia menemukan kekuatannya. Karena hari ini pun kalau kita ngomong konteksnya nanti ini banyak anak-anak juga nggak tahu kekuatan gue itu apa. Makanya tadi yang difokusin pada kelemahannya. Ya. Fokusnya pada kelemahan akhirnya tadi itu yang terjadi ketika sudah apalagi tadi aku itu nggak ya kalau hari ini ya dengan teori materialistik dan semuanya cantik ganteng itu ala Korea, aku tuh kan nggak putih, aku tuh nggak Ya. ini, aku tuh nggak ini. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong putih sama yang mohon maaf yang kulitnya sawo matang agak matangnya ketemenan kayak saya misalkan, itu secara kondisi itu lebih aman dari kanker daripada yang kulitnya terlalu putih kan gitu kan. Nah, Ya. dalam artian ternyata ada sisi positif, berarti Allah nyipta ini nggak, ya bukan gitu. Dalam artian apa? Allah tuh menciptakan kita sudah pas bahwa Allah itu cetakannya nggak pernah keliru. Nah, gitu. Ini bagaimana menumbuhkan rasa kebersyukuran tadi. Ini menjadi kata kuncinya. Gitu, Seth. Oke. Saya nambahin dikit buat Mbak Hermina. Saya kadang pernah ngajar juga SMP. SMP itu memang masa agak paling krusial. Kenapa? Belum besar, tapi sudah tidak kecil. Jadi mereka merasa sudah bukan anak kecil lagi, tapi besar belum, gitu. Jadi ada satu kisah dari warga Tiongkok yang kemudian seorang anak ini ngadu ke ibunya sambil bantu ibunya di rumahnya. Bu, tadi itu aku diledekin sama temenku. Gambar saya itu jelek. Emang kamu gambar apa? Ini gambar ini. Oh, gambar yang ini kamu ceritain kamu tadi itu bagus. Gambar itu bagus. Cuman temenmu nggak bisa melihat dari cara yang sama. Gini, kamu suka makan bayam nggak? Enggak. Oke. Coba lihat gambar bayam. Kalau kamu gambar bayam itu ada nggak orang yang suka bayam? Ada. Kenapa ada orang yang suka bayam, ada orang yang nggak suka bayam? Karena memang tiap orang punya persepsi yang berbeda. Jadi tiap orang punya kesukaan yang beda-beda. Kira-kira kalau bayam itu dipotong-potong, dicincang-cincang, terus udah dimasak, rasanya akan sama atau enggak sama orang yang suka sama yang nggak suka? Sama aja. Mau dipotong-potong kayak apa, bayam ya bayam. Gitu. Mau digoreng, mau diapain, bayam ya bayam. Gitu. Yang nggak suka ya tetap akan nggak suka. Nah, teman kamu juga begitu. Dia akan melihat gambaran kamu itu sebagai satu gambar yang dia nggak suka. Pokoknya sesuatu yang kamu gambar dia pasti nggak suka. Kalau itu modelnya,
Maka sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa membuat orang lain suka sama gambarmu. Tapi kamu tahu kan, gambarmu itu menurut kamu itu gambarmu yang paling bagus kan. Maka kamu mesti menghargai dirimu sendiri dalam persoalan itu. Jadi dia ngelihat gitu, kalau semua orang harus suka sama Bayem seperti kamu gitu, semua orang harus suka sama Bayem, bisa dipaksa enggak? Enggak, sambil senyum-senyum dia. Ini ibunya maksudnya suruh dia makan Bayem gitu maksudnya. Jadi jadi kalau kalau kamu nggak suka Bayem kan nggak bisa orang dipaksa makan Bayem. Iya, ya jadi memang nggak semua orang suka sama Bayem. Sama kayak temanmu nggak bisa dipaksa untuk suka sama gambarmu. Itu bagian yang sebetulnya menalarkan bahwa menyadarkan kepentingan orang lain itu nggak harus sama dengan kepentingan kita. Gitu Betul. paling Bu Hermina yang Betul. bisa saya tambahkan. Wallahu Ya, a'lam, mudah-mudahan. jazakumullah khairan khairan Wakadzalik, Ustaz. barakallah fiik. Ya. Ya, baik. Teh Dian, bagaimana cara menghilangkan luka pengasuhan Zat, dan trauma masa kecil? Dari Teh Dian, Zat. Bagaimana menghilangkannya? Pertama itu nerima dulu sebelum dihilang. Kan nggak mungkin hilang kalau Ya, memang sudah kejadian. masih ada luka. Ya, yang paling penting itu nerima dulu sebenarnya. Nerima dulu dalam kita bicara, kalau kita ngomong nerima itu gini, apa yang terjadi, yang sudah terjadi, makanya tadi kalau kita hidup di masa lalu kita jadinya sedih, kalau kita hidup di masa depan jadinya takut. Orang hidup kita tuh hari ini yang Ya, sudah terjadi itu sudah, ya tadi misalkan gitu, saya ini dengan luka yang sini nih, ada luka di ini saya, ada luka di apa, codet nih, ya. codet lah, ruli codet lah gitu ya. Nah, ini kan kejadian yang sudah terjadi. Saya mau gimana? Saya mau marah juga sudah kejadian. Ya. Itu kan karena salah truknya, karena begini waktu itu jadi saya sedang ini nyetir, kemudian disenggol sama truk, dan ini di Tol Karawaci. Waktu itu sekitar 17 tahun yang lalu misalnya. Kalaupun saya marah gitu kan, sampai hari ini saya marah, Dapat apa? dapat apa juga, ya kan? Dan memang sudah terjadi gitu, sudah terjadi, Ya. selesai, sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Makanya pertanyaannya adalah kita pertama mau nerima atau tidak. Nah, saya nggak nerima. Kalau kenapa dulu saya suka dimarahin oleh ibu? Saya itu dulu suka dimarahin, suka dikasarin, bla 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 bla. Oke. Pada waktu itu kita tahu nggak kejadian kenapa beliau, kondisi kejiwaan beliau seperti apa? Oke. Gitu. Mungkin kita merasakan hari ini sebagai orang tua ternyata didik anak itu tidak sederhana. Dan kita pada waktu kita juga akhirnya tersulut emosi sama dengan kondisi kita. Dan anak kita juga nggak tahu kenapa kita marah kan? Taunya Oke. dimarahinnya saja. Nah, Ya. hal-hal itu tadi sebenarnya merangsang otak kita untuk mencari kenapa ya, kenapa ya. Akhirnya kadang-kadang sederhana bahwa jangan-jangan dia benci, enggak ternyata. Atau memang karena beliau itu bisa mengekspresikannya itu dengan cara itu, misalkan gitu. Jadi ketika ngomong luka pengasuhan, yang paling pertama adalah terima dulu bahwa ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, nah pertanyaan kedua sebenarnya, atau mungkin sebelum ngomong pertanyaan pertama itu, kita sadar nggak ini salah? Kita sadar nggak ini salah? Ternyata menikmati, kata Ustaz Dodi tadi, menikmati jadi orang. Jadi saya ada case, salah satunya adalah, jadi ada anak. Nah biasanya nih, kalau biasanya anak itu kan dibully, dia dibully ya. Kalau dia itu memang minta dibully, bukan dia itu memang minta dibully. Ya. Jadi dia itu memang sengaja agar dia itu diperhatikan. Dia itu minta karena kurang perhatian. Oke, karena kurang perhatian jadi adalah dengan dibully. menikmati suffering. Iya. Jadi Penderitaan. dia itu kalau lagi ini dia sengaja itu agar dia diinikan gitu, diperhatikan. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa sadari dulu, terima, baru kita nanti ngomong, oke, aku akan perbaiki. Kan gitu kan? Sadar, terima, baru kita pikirkan karena kita sudah ngomong dewasa ya, sebagai dewasa, oh ternyata begini itu salah. Bahkan ternyata ya, kalau kita mau emosi ya, tadi kalau kita mau emosi, kita mau marah itu kan ada tandanya. Tandanya Ustadz Dodi mau marah dan tanda saya mau marah itu beda, karena respon tubuh kita berbeda-beda. Ada yang kalau mau marah itu tiba-tiba kepala langsung gini, ada yang dari perut dan kita tahu. Nah, kemudian apa? Makanya kalau dalam konteksnya nanti hadis, kalau kamu lagi berdiri, duduk. Oke.
Kalau kamu lagi duduk berbaring kan gitu kan. Jadi harus ada memang sesuatu yang kita itu berhenti sejenak gitu. Berhenti sejenak bukan malah meluapkan, tapi kita berpikir ulang sebentar. Ini gini loh, ini gini loh, ini gini loh. Kenapa saya melakukan ini? Makanya semua di respon itu harus kita pikirkan. Spontanitas pun, nah spontanitas itu kenapa jadi sering, jadi tadi saya bilang spontanitas baik itu ketika dilatih. Oke. Begitu. Jadi kalau mau memperbaiki atau menyembuhkan luka, sadari dulu apakah memang, bertanya gini, kita itu masih masih nyalahin nggak sih? Nah, saya pernah cerita, mungkin tidak di sini, saya pernah atau mungkin di sini juga saya pernah, mungkin dulu pernah cerita. Jadi ada salah seorang jamaah Ustaz, dia mengatakan umahat ibu-ibu, dia mengatakan, Ustaz, kalau hijab saya ini disingkap, itu masih ada loh bilur-bilur rotan di tubuh saya. Hmm. Kenapa, Bu? Saya bilang, ayah saya itu tahu bahasanya bahasa rotan. Oke. Bahasanya bahasa rotan. Saya tanya, ayah usia berapa sekarang? 70, lebih lah, 70 something gitu. Terus beliau itu pokoknya ya adanya saya di rotan dan saya di rotan. Akhirnya sekarang itu masalah, saya jadi suka pemarah terhadap anak-anak saya. Oke. Ngobrol panjang, akhirnya saya pengen dengar dong cerita ayahnya masa kecilnya seperti apa. Ayah saya itu menurut ceritanya, beliau itu yatim piatu dari kecil, terus dia ngenger ikut orang, dan dia itu harus tinggal di kandang sapi untuk untuk apa namanya, Hidup. jadi ini sapi untuk apa namanya, Angon. angon sapi. Kemudian dia itu sering dimarahin sama yang yang Majikan. yang majikannya, istilahnya begitu. Dia sekarang beliau punya anak tiga itu semuanya dikerasin banget. Saya bilang, oke, yang perlu kita, mungkin sambil saya agak bercanda, agak agak ngomongnya canda. Zaman dulu itu nggak ada parenting ya, saya bilang gitu. Ya nggak ada, Ustaz. Zaman dulu mana ada parenting. Nah, di sini kata kuncinya. Beliau tidak tahu apa itu positif parenting. Beliau itu tidak tahu apa yang namanya bagaimana love language. Kalau kita kemarin sempat ngomong love language, beliau Iya. itu tahunya, oh, ngedidik anak itu dengan pecut, Hajar. Hmm. dengan hajar, dan itu yang dia tahu dan dia turunkan pada kita. Dan dia, maksud dia betul, tapi karena dia didik anak awalnya seperti itu, dia melakukan seperti ini. Nah, hari ini kita harus berpikir, dulu tuh bapakku kenapa begitu ya? Oh, karena ini. Nah, kalau kita masih hari ini menyalahkan beliau, bentar dulu. Padahal, dan sekarang pertanyaannya kita ngomong, Bapak harus berubah dong. Nah, ya nggak gitu juga dong. Berarti Iya, iya. di sininya, makanya kalau kata apa namanya, Ustadzah ini, Lirisman, ada namanya pola asuh 3 generasi. Yang motong di siapa? Ya kita. Jangan akhirnya nunggu, ya dulu sih ibu saya begini, Iya, tadi iya. Ustadz bilang, jangan Nggak selesai-selesai. nggak selesai-selesai. Potong di kita, sadari di sini bahwa ini ada suatu kekeliruan, bahwa saya harus bertumbuh. Kalau dalam ini mindsetnya growth mindset gitu kan, saya harus bertumbuh. Oke, terima kondisi itu dulu, sambil tetap akhirnya kita perbaiki cara pandang kita dengan apa? Gunakan akidah tadi dengan baik. Begitu. Baik, gitu ya, Tedian. Kalau dari saya tambahannya mungkin sedikit saja. Luka kalau toh nggak bisa disembuhin, kubur. Maka kita tumbuhkan dari sesuatu yang baik. Ada kisah inspiratif, yaitu ada seekor keledai yang tua. Maka dia sama majikannya dikubur di sumur mati. Begitu di sumur mati itu dikubur pakai sesekop tanah itu kudanya pinter, si keledai ini pinter. Dia goyang-goyangin badannya, jadi tanahnya dari punggungnya itu jatuh ke kakinya, terus diinjak sama dia, diinjak. Jadi setiap kali nambah tanah yang buat ngubur dia, dia selalu berada di atasnya tumpukan gundukan tanah sampai akhirnya dia bisa keluar. Jadi kalau toh memang ada luka pengasuhan itu, jadikan itu sebagai pemicu. Ya. Saya kalau bicara masa lalu saya, aduh, ini kalau mau pameran kaki ini penjalin ya udah bahasa rotan tadi itu. Wong ayah saya itu mayor angkatan darat, jadi ngomongnya pakai rem kopel gitu. Kalau nangis makin tambahin, ayo nangis, nangis, ayo tambahin. Itu jadi kuat nahan nangis itu jadinya waktu kecil. Jadi sudah sesenggukan,
Sampai cuman begitu aja bisanya gitu, karena nggak boleh sampai keluar nangis nangis tambahin lagi gitu. Dan itu bagian yang kemudian, oh, Allah kirim saya ayah yang begitu supaya jadi makin tangguh. Ya, Sekarang ketika menemukan begitu banyak cercaan apalah segala macam dan seterusnya, ini saya termasuk kalau curcol gitu, Ustaz, lucunya ada banyak masjid yang nggak mau lagi saya ngajar di situ. Saya tanya apa masalahnya, apa kitabnya, apa sayanya, nggak dijawab, Ustaz. Itu apa yang jadi masalah, supaya maksudnya saya biar biar saya introspeksi juga gitu. Ini ya, apanya yang keliru, cara penyampaian saya, materinya atau kitabnya atau apa gitu. Padahal nanggung banget, materinya belum belum selesai gitu. Membahas kitab, kitabnya belum khatam gitu. Ya sudah, nggak apa-apa kalau memang ada yang menyatakan bahwa Ustadz akhirnya dipindah. Oke, kalau pas saya lagi ngajar saya dipindah ke rumah, tapi kalau pas ustadzah yang lain atau ustadz yang lain ngajar tetap balik ke masjid. Oh, berarti ini sayanya kan gitu ya, saya udah biasa gitu. Rasulullah SAW aja dulu pakai diludahin, pakai ya, ya, dilemparin, ya. apa, nggak ada apa-apanya lah, saya ini belum belum Hmm. belum 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 sebegitunya gitu. Jadi ya, ya biasa aja. Jadi nerimanya ya biasa aja. Jadi nggak ada yang terlalu istimewa. Ini terakhir Ustaz, kayaknya Ustaz, dari Ya, Bu Nur Fitri Juli. ya, Dia punya teman terdiagnosa mental illness. ya, Kadang kala kalau nanggapin beliau tuh ngerasa lelah karena moodnya berubah-ubah, Ustaz. ya, Jadi seperti ada tuntutan secara nggak langsung bahwa dia harus nemenin terus. ya, Gitu. Sedangkan beliau sendiri juga butuh space untuk dirinya ya, sendiri, pengen ya, punya me ya, time. Sampai akhirnya mulai sedikit kasih jarak supaya nggak ya, terlalu, ya nggak terlalu, jadi jangan-jangan dia juga yang jadi nggak sehat mentalnya gitu. ya. Nah, saat dia kambuh itu jadi merasa bersalah Ustaz, karena nggak bisa nemenin tuh, gimana Ya. ngadepin itu? Ya, ini sebenarnya kalau dalam bahasa ini ada inner child-nya belum selesai saat ya. Ya, Hmm, jadi biasanya kalau dulu kita sering disalahin, akhirnya kita itu menjadi pribadi yang selalu merasa bersalah bahwa itu bukan salah kita. Nah, ini yang perlu kan ya, nanti mungkin perlu dalam kita ininya. Mungkin selain waktu kita bahas tentang apa namanya, viral chat secara khusus. Tapi bahwa di sini kita harus tahu batasannya. Bahwa batasan tuh ada. Bahwa batasan tuh ada. Jadi jangan sampai akhirnya ini jadi saling ketergantungan. Ibunya merasa bersalah, dianya bergantung sama ibu. Jadinya nggak ya, sembuh-sembuh. Dua-duanya jadi akhirnya saling ketergantungan. Yang paling ini adalah ketika dia punya tentang dia terdiagnosa mental illness, dia itu harus tumbuh, dia harus mau bertumbuh. Bukan karena apa sebenarnya, lingkungan itu mempengaruhi iya, tapi kemauan dia itu yang lebih penting. ya, Istilah Ustadz Dodi dulu, Ustadz Dodi sampaikan bahwa telur itu kalau pecahnya dari dalam jadinya sebuah kehidupan, kalau pecahnya dari luar jadi telur dadar gitu kan. ya, Kalau ini sama dengan tadi, ketika dia ternyata punya mental illness, akhirnya moodnya berubah dan kita selalu menemani dia. Jangan-jangan akhirnya dia ketergantungan dengan kita. Ini yang jadi masalah. Di sisi lain tadi kita merasa nah ini kalau saya bilang, ini ujian untuk dua-duanya, Bu. Ujian untuk ibu, ujian untuk dia. Ibu harus bisa mengatakan tidak, belajar mengatakan tidak. Nah, tadi sebenarnya ibu sudah bilang, gimana agar saya bisa merasa ini, bagaimana agar saya bisa mengatakan tidak, karena kan saya juga harus, mental saya harus sehat. Nah, kata ini menjadi kunci. Oke, saya tidak ingin mendengar kamu begini. Pertama memang, aduh, nanti kalau dia bunuh ya, diri gimana? ya, ya, Karena ya. ketakutan saya bilang, Oke. dia kalau bunuh diri gimana? Nanti kalau dia begini gimana? Nanti kalau dia begini gimana? Coba kita balik ke sebelum, biasanya kalau dia begini nanti dia kan pasti begini kan? Kalau dia begini nanti dia begini. Nah, kebiasaan itu pun sudah kita ini kan. Dan tadi balikan pada Allah Subhanahu wa taala, Ya, tawakal kembali. Ya, saya titipkan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita ini kan. Yang penting doa, kita mendoakan. Bukan berarti kita menjauhi dia atau tidak mau perhatian pada dia, tidak. ya. Berikan perhatian secukupnya. Seperti itu. Oke. Masya Allah gitu ya, Bu Fitri Juli. Kalau boleh berbagi cerita sedikit, saya kadang-kadang kalau ngadepin orang agak ekstrim gitu. Jadi dalam bahasa dakwah itu, ibaratnya kalau sama anak kecil itu nanyanya, udah mamam belum? Agak gedean dikit, udah makan sayang. Begitu udah agak lebih besar, udah makan. Gitu. Ketika sudah seusia gitu, ayo kita makan. Tapi kalau sama yang lebih tua, yang lebih kita hormati, bahasanya menjadi berubah. Mohon izin, makanannya sudah siap untuk disantap.
Tapi kalau untuk orang-orang yang memang berada dalam kendali Bapak Ibu, sekarang saatnya kita santap malam. Monggo, silahkan waktunya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu kan bahasa ngajak makan itu kan menjadi sangat sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, saya sering kali melakukan pendekatan yang kadang-kadang menjadi sesuai bahasanya. Kalau ini susah dikasih tahu, maka dibentak sekalian, pepetin, pegang kerahnya, pepetin ke tembok, itu terus lu maunya apa? Gitu. Itu sampai kadang-kadang bahasanya adalah ketika misalnya, iya habis saya sayang banget sama dia apa segala, iya terus terus jadi sekarang kalau dia bunuh diri terus lu mau ikut bunuh diri juga. Gitu. Jadi kadang-kadang membenturkan dia pada kondisi yang memaksa dia untuk berpikir secara darurat, tapi dengan cara yang kadang-kadang ya memang harus diselesaikan dengan bahasa atau eh, yang selevel dengan dia. Dokter Eka, monggo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Saya telat juga. Iya, Nah, izin menambahkan sedikit. ya, Beberapa murid saya juga fasenya SMP, SMA. Memang saya mengalaminya sendiri bahwa mungkin kenakalan-kenakalan atau fase-fase adaptasi perubahan yang kita dulu mengalaminya saat SMU, sekarang dialami generasi sekarang itu lebih cepat pada saat SD bahkan sudah menstruasi ya, dan SMP perubahan hormonalnya lebih bergejolak dengan arus informasi yang luar biasa. Jadi pasti mempengaruhi anak-anak remaja kita sekarang lebih moody, lebih lebih aktif, lebih kritis, tapi juga mungkin di satu sisi jadi annoying atau ya, mengganggu gitu. Nah, kalau tadi buat Bu Hermina ya yang bertanya pertama kali sebagai guru, Masya Allah nih kalau Indonesia punya banyak guru yang peduli sama murid-muridnya kayak begini. ya, Saya dikasih tahu sama teman-teman saya dari psikologi bahwa kalau kita sebagai orang dewasa menghadapi para remaja itu mungkin kita bisa belajar, bisa jadi teman gitu. Jadi kita bisa validasi perasaannya, fokus sama perasaannya. Jadi rasa sebelnya, rasa kurang percaya dirinya kenapa. Jadi kita terima dulu rasanya. Nah, nanti setelah semua rasanya itu keluar, dia misalnya kecewa mungkin, ada rasa marah, ada rasa nggak suka. Nanti satu persatu rasa itu keluar, insya Allah akan lebih positif. Jadi kayak kita narik perasaan tuh keluar. Mungkin Teh Nina, sahabat ya udah lebih paham tuh, karena bahasan self emotional healing. Jadi secara kadar nanti emosinya akan berkurang. Nah, nanti setelah itu baru kita tanya balik dulu apa yang dia harapkan. Sebenarnya dia berharap orang tuanya gimana, mungkin lingkungannya gimana, atau yang ibu bisa bantu seperti apa. Baru nanti setelah dia makin nyaman, kita bisa masukin hal-hal yang mungkin membangun dia. Jadi kayak mereform pemikiran dan perasaannya dia untuk lebih baik gitu. Nah, kalau untuk tadi misalnya punya inner child atau hal lain gitu ya. Sekarang menurut saya banyak banget, Masya Allahnya ya, ilmu-ilmu self emotional healing yang bisa diikutin, bahkan dari psikolog-psikolog yang soleh gitu, yang solihah, yang bisa, yang sesuai syariat gitu, Ude gitu. ya, Kalau dirasa self emotional healingnya mungkin belum berhasil, jangan ragu buat ibu-ibu yang mungkin sering anxiety ya, sering insecure gitu, sesekali datangi profesional untuk minta bantuan mereka. Toh nanti nggak, sekarang profesional itu tahu kok, mereka gini, mereka akan berusaha bahwa kliennya atau pasiennya itu nanti bisa mandiri gitu deh. Jadi nanti dikasih PR, entah itu journaling, entah itu form-form tertentu atau latihan-latihan tertentu, sehingga nanti kita misalnya gini, dalam 2 atau 3 bulan nanti perlu dievaluasi gitu. Atau bahkan sekarang tuh lagi berkembang di mana suami istri tuh bisa saling menjadi partner untuk terapi gitu deh. Jadi saling ya, curhat, saling menerima perasaan dan mengobati luka pengasuhan di zaman dulu gitu. Jadi kita bisa
apa ya, nanti akhirnya justru malah merekatkan hubungan suami istri ini gitu. Karena yang saya alami sendiri dan kadang lihat gitu ya, support suami sama istri yang mungkin punya kecemasan, punya ketakutan, itu Ya. besar banget. Apalagi misalnya istri baru ngelahirin, terus kayak tadi udah ada saudara datang komentar gini-gini, itu mungkin si istri lagi fase sensitif. Tapi ketika suami bisa backup, masya Allah hasilnya akan lebih positif. Mas Oso pernah cerita, dia punya pasien yang dari bayi aja tuh punya kendala makan gitu. ASINya setelah lagi MPASI itu dia sulit. Terus nah, setelah dievaluasi udah ke sana ke sini, dicek TB dan segala macam tuh nggak kenapa-napa, anaknya normal. Dan ternyata karena udah kenal lama, akhirnya ibunya tuh suka curcol tentang beberapa hal gitu. Nah, akhirnya disarankanlah untuk apa ya, menterapi kecemasannya itu. Masya Ya. Allah, seiring dengan ke apa ya, perbaikan dari kondisi emosional ibunya, nafsu makan anaknya itu membaik. Dan sekarang anaknya luar biasa, maksudnya makannya lahap gitu, seperti anak normal lainnya. Jadi kadang hal-hal yang terjadi sama anak bisa diperbaiki dari kondisi emosionalnya orang tua gitu. Nah, terus untuk yang Bu Nur tadi, saya setuju banget sama jawaban Ustadz Ruli untuk membangun batasan dan berkata tidak. Meskipun sulit, harus dicoba. Masya Allah. Harus Baik. dimulai, bukan dicoba, harus dimulai. Oh iya, mulai ya. Jangan coba-coba ya. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fiik, Dr. Eka. Syukran, jazakumullah khair. Baik, Ya. kalau nggak ada lagi, sahabat MKI, sepertinya kawan-kawan di timur sudah mulai larut ini, sudah mulai tengah malam juga kalau kawan-kawan di timur. Ini sebagian ada yang masih di Hong Kong juga yang ikut kita ini. Ada beberapa kawan-kawan kita dari beberapa tempat, dari Surabaya, dari beberapa tempat. Dan saya nggak bisa sebut satu-satu nih, Ustaz. Mudah-mudahan bagian yang kita perbincangkan malam hari ini nggak akan pernah berhenti untuk kita kemudian coba perpanjang di grup WA grupnya Sekolah Ayah Bunda. Ramein aja dengan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kami siap untuk membantu mendampingi Bapak Ibu untuk menghadirkan apa yang menjadi permasalahan kita sehingga bisa kita exercise sama-sama, karena seperti yang Ustadz Ruli bilang, nggak ada kasus yang bisa dijalankan dengan template yang sama. Karena setiap kita itu punya spesifikasi atau tepatnya DNA kita itu sidik jari sama guratan retina gitu tuh nggak ada yang sama satupun. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini akan jadi apa namanya, jadi masalah, tapi ini justru menjadi exercise buat kami, terutama buat Ustadz Ruli yang memang seorang konselor yang udah keliling kemana-mana gitu, udah apa ngurusin begitu banyak orang bermasalah. Jadi kalau ada masalah itu malah beliau seneng gitu, kayak montir. Montir itu kan kalau nggak ada masalah malah nggak dibayar kan gitu. Jangan-jangan saya cari masalah maksudnya. Tapi justru dengan masalah itu kita jadi bisa punya amal yang banyak insya Allah. Taib. Ya, WA grupnya Bu Hermina nanti kita share ya, boleh ke eh, nanti kita kirim di grup. Ada yang bisa bantu nggak ya? Eh, Saya nggak, beli. saya pakai laptop, jadi nggak bisa ini, nggak bisa ngirim di ini. Mungkin ada yang bisa ngirim dari ini. Eh, Sebentar. Ya, jadi mungkin di penutup saja, di penutup Ya, bahwa monggo. bahwa hari ini tentang pilihan-pilihan, saya bilang. Mempunyai perasaan bagaimanapun itu adalah rasa yang kita rasa, tetapi bahwa kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk tenang, nah berhak untuk tenang, berhak untuk merasa nyaman, merasa aman dan sebagainya, itu tentang, jadi akhirnya tadi ini tentang pilihan-pilihan hidup kita harus mau memulai, jangan terjebak. Makanya saya bilang jangan terjebak ya, jangan terjebak hanya pada tadi rasa, bahkan tadi menikmati rasa sakit. Orang sakit itu boleh, tapi menikmati rasa sakit itu udah salah. Dan tadi ketika proses menyembuhkan rasa sakit tadi itu perlu proses. Kita mungkin tadi menikmati rasa sakit
menikmati rasa sakit selama 10 tahun. Tadi ketika ngomong luka pengasuhan, 10 tahun atau 20 tahun kita rasa. Apakah dengan sehari semuanya selesai? Tidak. Tetapi harus kita mulai. Sering saya contohkan dari sering tahu ketika saya ketemu orang, saya sering bilang, kalau kamu lagi sakit, flu, kamu disuruh minum obat, dan obatnya pahit, pilihannya cuma dua, minum obat itu, atau nggak usah telan sekalian. Daripada ngomong, kok obatnya pahit sih, kok obatnya pahit, kok obatnya pahit. Tetap aja obat itu dikulum, ditaruh di lidah. Ya udah, kalau telan-telan, mau nggak ya nggak, sudah sekalian gitu. Ini tentang pilihan. Kalau kamu menikmati rasa sakit, ya silahkan monggo, nikmati saja. Kalau mau sembuh, ya ayo berubah. Jadi kalau Ustaz Dodi tadi bilang di jongkrok nih gitu, jongkrok kan kalau dalam bahasa ini, jongkrok kan pada pilihan pada diri kita sendiri. Kalau kamu memang nyaman merasa tidak nyaman, ya kan? Nyaman dalam ketidaknyamanan, ya sudah pilihan, tapi jangan ngeluh. Tapi ketika kamu nggak nyaman, ya kami berubah. Ini menjadi pilihan hidup kita. Jangan akhirnya tadi sembunyi dari balik A, B, C, D atau sampai Z. Tidak perlu bersembunyi. Karena apa? Allah sendiri itu sudah memberikan pilihan pada kita. Kita itu mau yang mana gitu. Mau yang mana. Dan kalau kita masih sibuk di sini, sibuk di situ, dan sibuk menyalahkan atau apapun itu, nah kembali lagi ternyata kita harus mulai mengkalibrasi ulang lagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berhak mendapatkan, berhak merasa bahagia. Gitu. Kita berhak merasa bahagia. Dan maka dari itu, teman-teman rahmati Allah semua, pastikan diri kita hari ini menjadi tadi pribadi yang mau bertumbuh dan mau untuk berproses menjadi lebih baik. Seperti itu, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz Ruli Renata. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, di sebelah saya, ya, sebelah sini ada 999080808, ya, 7 terakhirnya, itu bagian dari cara kita untuk tetap mengupayakan kebaikan buat dakwah kita, terutama di sekolah ayah bunda ini, yang kita sama-sama ingin kita semua berubah menjadi insan yang lebih baik. Dan kata Mbak Dina, suka dan duka itu sebenarnya cuma pada bagaimana kita bersikap. Enjoy aja, terus bersyukur. Ini bagian yang menurut saya seperti tadi, perbanyak bersyukur, nanti lihat bagaimana Allah menambah nikmat kita. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa pandai bersyukur, karena janji Allah nggak akan keliru. Perbanyak bersyukur, nanti aku akan tambahkan nikmatku. Sampai di sini dulu sekolah ayah bunda. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah, dan tetaplah bersama kami di Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan rahmat hidayah kepada kita, kepada seluruh kru yang bertugas. Syukuran jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah yang mengerjakan sisanya. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Nahtatim bihamdillah wa kafartu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.